Insya Allah nanti ada 4 ya. Jadi untuk teman-teman yang hadir hari ini silakan untuk mendengar ya materi yang akan diberikan dari pihak Red. Mungkin langsung saja saya akan membacakan rangkaian acara pada hari ini ya. Yang pertama adalah opening oleh saya sendiri, kemudian nanti ada sambutan ya dari Bapak Isan. Kemudian nanti langsung aja nanti acaranya ke moderator ke Ibu Putri ya. Kemudian nanti ada sambutan dari Pak Yudi ya dari Service Delivery Manager Red Hat Indonesia Malaysia. Ternyata anggota dulu gitu ya, Masya Allah. Kemudian nanti juga ada pemaparan materi utama dari INK ya dari Bapak Indra Kurniawan. Kemudian nanti ada presentasi utama dari media HRD, kemudian nanti closing terakhir. Jadi selamat menikmati acara pada hari ini. Silakan mengeksplor untuk materi pada hari ini. Saya yakin banyak hal yang memberikan kebermanfaatan untuk kita semua, gitu ya. Jadi selamat menikmati, enjoy untuk acara ini. Acara selanjutnya kita silakan untuk Bapak Isan ya sambutan dari Telkom University. Kepada Bapak dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada daerah Indonesia, Bapak Rudi, Bu Putri, Mas Indra, dan dari Pak Alama ya, Mbak Cynthia, terima kasih sudah hadir. Tidak lupa ada Bapak Ibu dari SMK 5. Selamat datang Pak di Universitas Telkom. Ya teman-teman semua, ini kalau saya cek yang hadir dari Mbak hampir 180 dan still counting. Kemudian yang hadir onsite ini direncanakan sekitar 100 orang, tapi mungkin masih di jalan macet di depan. Jadi sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Red yang sudah banyak berkontribusi kepada pendidikan di Universitas Telkom Pak. Kita kerjasama dari semenjak 2018 ya. Saya membina komunitas kecil sebenarnya teman-teman, belajar bareng tentang teknologi Red setiap hari Kamis ya soal. Yang hari Kamis sore kita biasa kumpul bareng, belajar bareng ya itu Red kemudian tentang teknologi OpenShift dan yang lainnya. Teman-teman kalau tertarik boleh kita open learning community ya. Di sini ada 6 ambassador juga, sebenarnya si Ivan online ya, ada Ivan lebih online. Jadi beliau masih tingkat akhir ambassador Red Hat, sudah ambassador Red Hat di Universitas Telkom. Teman-teman kalau ada pertanyaan, pengen belajar bareng bisa kontak Ivan kalau saya ya. Jadi itu saja, selamat belajar teman-teman, selamat menikmati materi hari ini. Demikian dari saya. Salamnya dari Pak Dekan, Pak Rudi, Apunten katanya Bu Putri sedang rapat juga di atas Pak Dekan, Pak Wadek ya, daripada rapat. Oh, di sini. Ya itu Pak. Jadi diwakili sampai yang ada aja. Ya, demikian selamat datang di Universitas Telkom, para tamu. Terima kasih atas kesediaannya. Dan saya sekian dari Bapak Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Rensan. Langsung saja ya kita sambut moderator pada hari ini yaitu Ibu Putri Ananda yang merupakan MH Akademi yang akan memimpin acara ini. Sampai ini ya. Oke, kepada Ibu Putri kita persilakan. Beri waktu kepada Ibu Putri. Terima kasih Ibu Jordan, terima kasih Pak Dolo. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman-teman, saya dengan Putri Ananda dari Kampus Akademi akan menemani teman-teman pada hari ini hingga akhir acara. Hari ini izinkan saya untuk mengenalkan apa sih itu yang Akademi. Mungkin di sini masih banyak yang masih dengar Red Hat atau masih kenapa jadinya kok ada IBM-nya juga gitu.
Nah, kebetulan IBM adalah organisasi yang menyelenggarakan yang tadinya rencananya memang IBM program diri juga dan ini kan ada dua alumni IBM juga. Nanti mungkin ada yang ingin bertanya tentang IBM, boleh dengan ekspertis kami juga. Nah, kebetulan IBM juga punya satu program seperti ada akademi yang namanya Skills Build. Mungkin teman-teman nanti boleh browsing aja apa sih itu Skills Build. Nah, tapi saat ini saya akan memperkenalkan dulu nih untuk apa sih itu organisasi ini. Jadi saya kenal ya seperti itu ya. Oke, nah, Bakat Akademi itu sendiri adalah program di mana mereka adalah perusahaan software yang sangat semakin berkembang ya hingga saat ini dan banyak sekali customer dan partner kita yang sudah lari di atas Red Mungkin secara nggak sadar teman-teman sebenarnya udah download satu aplikasi yang sebenarnya itu udah menggunakan Red Hat. Mungkin nanti akan ada Mas Indra, Mas Dudi, itu akan menjelaskan apa sih itu Red Hat, gitu. Apa sih kita harus belajar Red Hat, lalu dipakai di mana aja gitu. Salah satunya karena kan juga menggunakan Red Hat gitu. Dengan bangganya kita senang sekali hari ini diperbolehkan oleh Pak Nurul ya untuk present pada hari ini memperkenalkan apa itu Red Hat. Karena akademi itu sendiri adalah program gratis teman-teman bisa belajar Red Hat di dalam platform kami. Red Hat Academy itu satu ada yang namanya Lex, jadi teman-teman bisa praktek di situ tanpa harus install, terus ada video langsung, semuanya lengkap di sana. Bahkan teman-teman juga bisa ikutan program yang namanya Academy Talent Network. Jadi ketika teman-teman sudah belajar kakak di platformnya Red Hat Academy, yang seperti tadi Pak Nurul sampaikan ya, setiap hari kami sebenarnya ada kelas di situ. Teman-teman bebas bisa apply atau menanyakan Pak Nurul ya jadwalnya di kapan kelasnya gitu, nanti bisa join di situ. Ketika teman-teman udah belajar, teman-teman bisa apply CV atau profil teman-teman di dalam Academy Talent Network. Mungkin di sini ada yang butuh magang atau full time, itu bisa banget kita sama dengan partner kita itu apply seperti job street ya, mencari talent-talent itu di dalam Academy Talent Network. Nah, jadi udah belajar gratis, kemudian punya orang kerja juga di dalamnya. Jadi kita memang membutuhkan program bersama akademisi sedemikian rupa yang hingga matang gitu mempersiapkan talent-talent yang siap bersaing di dunia karir. Nah, terus kenapa sih kita kok belajar kan emang untungnya apa gitu. Nah, di kemudian hari teman-teman mungkin akan sadar gitu ketika apply pekerjaan gitu, ditanyakan skills gitu. Kita tidak hanya formal edukasi yang mungkin utama juga untuk mungkin S1, S2 atau D3 itu sangat penting. Tapi untuk sertifikasi atau skill tertentu yang namanya teman-teman membedakan teman-teman dengan komputer yang lain, dengan persaingan teman-teman di dunia karir nanti itu adalah skills. Nah, pasti skills itu harus divalidasi dengan sertifikasi. Kalau untuk sertifikasi lanjut, kita ada program yang namanya diskon untuk mahasiswa itu 50%, sertifikasi global untuk dosen itu 75%. Tapi kita banyak sekali program-program yang gratis. Jadi selain semuanya gratis, ya sampai sama sertifikasinya juga gratis. Karena kita sudah sama dengan ini juga dengan program CSR-nya itu. Jadi bagi teman-teman yang udah belajar, misalkan sysadmin ya, kita di dalamnya ada materi sysadmin, OpenShift, automation Ansible, atau ada yang programming mungkin Java EE, Python di situ semuanya ada lengkap modul untuk di dalam akademi platform. Itu nanti teman-teman bisa ambil sertifikasi gratis dari programnya IBM. Nah, tentu saja seperti studi lambat kita tadi. Ivan mungkin online ya, dia lagi tugas kecil jadi nggak bisa join. Ivan sempat ikut namanya DTS Digital Talent Scholarship Kominfo ya, kita adalah partnernya Kominfo, berbagi sertifikat gratis juga, cuman kebetulan Ivan belum lulus, itu skornya kurang sedikit lagi. Nah, IBM juga memberikan sertifikasi gratis semacam yang seperti Kominfo berikan gitu. Jadi bagi mahasiswa mulai dari SMK,
politeknik, universitas, itu kita berikan sertifikasi gratis bagi teman-teman yang sudah eligible gitu, belajar rakyat. Jadi persyaratannya yang mudah, join kelasnya Manuro, nanti ketika teman-teman sudah statusnya eligible, di situ ada progres teman-teman belajar, dari mulai buka konten, live, ada prakteknya di situ. Nanti teman-teman di situ kelihatan statusnya sudah eligible nih, sudah siap untuk sertifikasi gitu. Nanti aku akan infokan ke Panuro ini ada 10 anak misalkan. 10 anak boleh ambil sertifikasi gratis. Ini sangat terbuka untuk semua level ya. Itu dari mulai SMK bahkan sudah ada yang ikut dan sudah sertifikasi. Bedanya dengan orang yang belum punya sertifikasi atau belum itu memudahkan untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, dan ada satu cerita dari SMK Negeri Adi Werna. Saya tiap kali acara saya selalu membawakan cerita ini karena ini sangat membanggakan untuk kami tentunya, karena anak SMK sudah memegang sertifikasi rakyat gitu. Tapi sertifikasi rakyat ini sulit, hands on ya, praktek bukan seperti yang lain mungkin pilihan ganda, tapi kita adalah hands on. Mungkin nanti Mas Indra atau Mas Budi akan bercerita gimana kesulitannya gitu untuk menghadapi sertifikasi ujiannya gitu. Nah, satu anak ini lulus gitu, levelnya masih SMK, bisa apply mendapat pekerjaan dengan level S1. Sudah menangani proyek BRI saat ini di Jakarta, dia sudah bekerja gitu dari Tegal. Nanti ini untuk kuliah bisa nyusul atau online, sekarang banyak kuliah online gitu. Jadi itu salah satu poin plus teman-teman sudah memegang sertifikasi. Mungkin teman-teman masih belum siap dengan sertifikasi, seenggaknya teman-teman belajar yang sudah disiapkan oleh kampus ya, tentunya yang nanti akan dipakai di industri. Jadi senang banget dari tadi aku nanya Pak Arun, berapa sih mahasiswa fakultas informasi? Berapa 3.000-an? Itu semua yang mau belajar. Sedih banget Pak. Jadi senang banget dicuekin ya akademi di Telkom University. Mudah-mudahan dengan adanya program hari ini ya, kegiatan belajar, bahkan teman-teman di Puna waktu itu pernah datang ke Jakarta di kantornya Rehat industri visit, kita sangat terbuka ya untuk teman-teman bisa belajar Rehat gitu. Kita sangat memvalidasi apa sih aplikasi ya grogi aku gitu. Nah, jadi mudah-mudahan dengan adanya acara ini teman-teman bisa lebih semangat untuk belajar, kan semuanya gratis, tidak ada yang berbayar, cuma butuh niat aja gitu. Niat dan ini akan jadi bekal teman-teman di masa depan. Mungkin dari sini ada yang mau nanya tentang akademi? Nggak ada? Dengerin kan tapi aku ngomong. Kira-kira lebih kacau jadi ya. Nah, gitu teman-teman, mudah-mudahan ini masih semester awal, jadi masih bisa banget bagi teman-teman yang masih ada waktu belum tugas akhir bisa join di kelasnya Rehat Academy gitu. Di situ teman-teman bisa buka kelasnya di rumah juga karena online learning, jadi tinggal Panuro buka, nanti aksesnya teman-teman bisa punya di situ. Tinggal buka aja. Bahkan teman-teman dari SMK Negeri 5 itu Pak ya, berbeda banget dengan Telkom University, sih banget ya. Makanya aku tuh undang Pak Guru untuk memberikan inspirasi nih, ayo SMK semangat loh untuk belajar teknologi yang akan dipakai di industri gitu. Jadi ini benar-benar bukan kaleng-kaleng ya teman-teman, nanti boleh dengan cerita dari Mas Indra yang sudah pernah banyak project bersama Rehat gitu, karena kita juga saat ini ada sekitar 180-an universitas yang sudah bergabung bersama Rehat. Dan salah satunya kalau di Bandung di ITB itu juga mereka sangat aktif, dan nanti akan ada sertifikasi Ansible ya, automation and Ansible oleh mereka, itu semuanya disponsori oleh KPM. Mudah-mudahan Telkom University bisa menerima sertifikasi gratis dari IBM juga ya, kalau mahasiswanya memiliki minat yang banyak. Kalau cuma 11, nah sekali, aduh kita bingung untuk nawarin ke IBM-nya gitu. Mudah-mudahan kedepannya teman-teman banyak nih yang minat untuk belajar. Nah, itu aja sih tentang Rehat Academy. Nah, setelah ini aku akan mengajak teman-teman untuk mendengarkan satu insight dari
Bapak alumni Telkom University, membanggakan ya, sudah sukses saat ini menjadi Certificate Manager TechHead Indonesia Malaysia. Gitu. Mungkin nanti Mas Budi yang begitu banyak pengalaman seperti IBM Singapura juga, bahkan begitu banyak pengalaman-pengalaman yang lainnya, mungkin teman-teman kesempatan di sini bisa bertanya ya, apa yang membuat Mas Budi bisa sukses sekarang ini. Gitu. Dan kita juga sempat ada proyek bersama Telkom, nanti Telkom University bahkan ya, nanti mungkin Mas Budi bisa cerita sedikit pengalaman menjadi panelis di beberapa minggu lalu, hadir di sini juga, dan sekarang hadir di sini lagi untuk memberikan insight kepada teman-teman yang hadir pada hari ini. Oke, langsung aja kepada Mas Budi, kami persilakan. Boleh bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Pak Ihsan, guru dari SMK dan teman-teman mahasiswa semuanya. Senang sekali ya bisa hadir lagi, hat-trick bagi saya dalam 3 minggu datang. 1 bulan datang 2 kali ke kampus. Saya lulus tahun 97. Masa pikirin, jauh ya, jauh itu, 97. Dan pernah datang waktu itu ngisi acara mahasiswa baru, ya, dan baru datang di beberapa minggu yang lalu. Menyenangkan sekaligus kesasar beberapa kali kan gedungnya sekarang banyak, fakultasnya juga banyak gitu ya. Kalau dulu cuma ada 3, elektro, industri, informatika. Ya. Sekarang sudah banyak banget. Dan melihat kemajuannya, melihat apa yang ada di industri ya, saya pastikan you are in the right university. Sekarang apakah tinggal kalian mau atau tidak untuk squeeze the opportunity, belajar semaksimal mungkin di kampus yang baik ini. Salah satu contohnya adalah inisiatif dari dosen-dosen kalian, ya Pak Ihsan punya aktivitas kelompok keahlian dan sebagainya. Tidak semua universitas memiliki dosen yang punya inisiatif seperti itu. Jadi kalau ada, kalian manfaatkan. Jalurnya sudah ada, dibuat channelnya. Tadi yang dikatakan oleh Mbak Puput, Mbak Putri, bahwa Red Hat Academy itu gratis. Kalau kalian misalnya lulus nih, misalnya sekarang udah lulus, setelah lulus, day one setelah lulus, besoknya udah bukan mahasiswa lagi, itu satu sertifikasi harus bayar berapa? Satu training baru bayar berapa? 15 juta. Kalau terlambat, ya, makanya belajar, ya, kata orang Barat, dukung mah, pandemi, ya. Menyesal itu nanti belakangan. Jadi sebelum menyesal, ya, kalian mendingan belajar sekarang sebelum lulus. Ketika lulus, ketika tidak menyandang status mahasiswa lagi atau siswa SMK, kalian harus bayar sebanyak itu. Ya. Oke, yang mahasiswa ini semua masalah informatika. Ada yang bukan informatika? Ada. Oke. Tapi yang jelas saya tadi dengar katanya memang ini adalah inisiatif dari perkuliahan. Tapi ada juga yang secara volunteer datang untuk menghadiri sesi ini. Benar atau benar? Benar. Coba saya pengen tahu, saya pengen dengar. Kenapa kalian hadir di sesi ini? Terutama yang bukan karena urusan mata kuliah. Ada yang boleh share? Ada yang bisa sampaikan? Kenapa kok ikut? Oke, saya tanya aja ya. Yang mau depan. Kenapa kira-kira? Kenapa datang ke sesi ini? Tertarik. Oke, Mbak yang pakai baju apa kira? Kenapa hadir ke sesi ini? Karena boleh, oke. Oke, Red Hat bisa di dalam industri sekarang ini. Red Hat itu adalah merupakan player yang sangat diperhitungkan. Kenapa? Karena kita punya teknologi yang banyak digunakan oleh sebuah aplikasi. Yang akan kalian nanti pelajari sekarang adalah Red Hat Enterprise
enterprise Linux. Ini adalah produk yang kita punya dari tahun 93. Namanya kenapa Red Hat? Sebenarnya ini adalah produk open source. Ada yang bisa ceritakan open source itu apa? Ada yang bisa? Ya. Open source itu software yang ada kodenya itu dibuka untuk Kodenya bukan untuk publik. Oke. Boleh dikasih hadiahnya, Bos. Oke, benar. Kodenya dibuka untuk publik karena memang kenapa didevelop oleh publik. Jadi ada satu komunitas membuat open system, nah Linux ya, versi 1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya. Nah sekarang kalau Windows open source bukan. Orang nggak bisa lihat kodenya. Atau EAX Linux, EAX Unix bagian open source bukan. Nggak bisa lihat. Mac ada yang bisa buka kodenya nggak? Tapi Linux bisa dibuka. Jadi dia adalah open source 1, 2, 3, 4. Nah sekarang permasalahannya adalah kalau industri mau menggunakan Linux, bisa apa enggak? Bisa. Mereka concern. Nanti siapa yang support? Nanti kalau ada apa-apa harus nanya ke komunitas WhatsApp group, gitu ya, atau di Facebook, atau di contribution channel yang lain. Karena itu ada namanya Red Hat. Red Hat itu mengambil versi yang paling stabil, kita standarisasi, kita buat supportnya, kita tes, security test dan sebagainya, maka ready digunakan untuk industri. Karena itu bank bisa menggunakan. Kemudian apalagi manufacturing semuanya bisa menggunakan. Kemudian ada versi yang berikutnya 9, 10, 11 kita ambil yang paling stabil menjadi Red Hat versi berikutnya. Jadi itu namanya open source. Dibuat oleh bersama-sama orang, tapi kita standarisasi untuk memenuhi standar industri. Red Hat itu adalah produk utama kami. Tapi yang sebenarnya yang lebih happening sekarang itu ada namanya OpenShift. Ada yang bisa cerita OpenShift itu apa? Ada yang bisa cerita? Jangan, udah dapat kamus. Oke, jadi containerized technology ya. Jadi kalau misalnya sekarang ini kita punya satu Windows di satu laptop itu satu image. Kalau punya 2 laptop ada 2 Windows, 3 laptop ada 3 Windows, ya. Tapi kalau di server apakah satu Windows atau lebih? Lebih virtualisasi ada Windows 1, 2, 3 sampai 1000 sampai 2000. Ya. Nah kalau Linux sama juga satu server yang besar kita punya Linux yang banyak gitu ya. Nah tapi kan satu server itu nggak semuanya digunakan untuk semua transaksi. Ada yang cuma untuk print doang, ada yang untuk cuma searching query doang gitu ya. Nah karena itu VM-nya kita perkecil menjadi kontainer. Jadi ada kontainer khusus fungsinya adalah untuk nge-print, untuk query, dan sebagainya. Nah, jadi resource-nya digunakan lebih sedikit. Ketika misalnya Telkomsel, ketika lagi ada promo, kita tinggal banyakin kontainernya. Ya. Kemudian orang akan telepon dan sebagainya. Tapi ketika telah selesai, kita perkecil lagi. Jadi membuat operating system itu lebih efisien. Mobile banking yang kalian gunakan, ada yang pakai CMB kan? Okto, ada yang pakai Okto? Ada yang pakai Okto nggak? Atau Mandiri? Bikin ada, nah itu pakai OpenShift. Ada yang pakai BTPN, Genius, nah itu pakai OpenShift. Jadi platform kita digunakan secara merata, secara banyak di perbankan, terutama di Indonesia. Kalau di Malaysia itu biasa beda. Nah itu adalah contoh, contoh kalian if you really want to learn about Red Hat, apakah teknologi Bell, OpenShift, atau OpenStack, atau Ansible yang tadi disediakan, you are already on the right teknologi. Kenapa? Karena kemampuan itu penting, ya. Sebagai gambaran, ketika saya lulus dari kampus,
Saya kerja di satu perusahaan namanya Sinosa, ngajar Oracle. Kemudian karena saya ngajar, saya bisa sertifikasi dengan cepat. Jadi Oracle Certified Database Administrator. Saya certified dan waktu itu belum banyak orang yang bisa sertifikasi. Di Jakarta baru ada 5 orang kurang. Apa hasilnya? Saya cuma sertifikasi aja karena memang saya bisa kebiasaan aja, saya tahu materinya, saya certified, langsung lulus sekali. Apa manfaatnya? Saya nggak tahu manfaatnya waktu itu apa. Tapi satu saat ada lowongan di luar negeri, di Singapura. Saya lamar, banyak teman-teman yang lamar, tapi nggak ada yang terima dan saya terima. Kenapa? Karena sertifikasi. Apakah ketika saya mengambil sertifikasi itu tahu bahwa ini adalah untuk nama kerja di Singapura? Terus terang saya waktu itu tidak tahu. Tapi ketika saya lamar, alhamdulillah bisa terima. Itu salah satu contoh. Jadi kalian itu harus belajar ekstra apa yang dibutuhkan di industri beyond what you are doing now. Okay. Kalau misalnya kuliah ya bagus, pasti harus gitu ya, harus bagus juga gitu ya. Tapi kalian harus mempelajari sesuatu yang relevan dengan industri kalian. Oke. Berikutnya adalah gimana kalian bisa belajar gitu ya. Kalian harus tahu passion kalian apa. Kenapa? Karena kalian harus melakukannya dengan happy. Ya. Passion macam-macam. Red Hat ini cuma salah satu saja. Bisa mungkin kalian passion dengan network, bisa mungkin kalian passion dengan database, ya, atau cloud dan sebagainya. Bisa macam-macam. Tapi what you are doing now must be aligned with the industry standard. Ya, salah satunya contohnya tadi adalah kebutuhan adalah kelompok belajar yang dilakukan oleh dosen-dosen kalian. Ya, jadi tidak cuma cukup dengan datang ke kampus, balik lagi ngerjain tugas, itu tidak akan cukup. Ya, tapi kalian harus bisa mempunyai relevansi. Kenapa demikian? Tadi cerita yang disampaikan oleh Mbak Puput itu sangat relevan buat kalian. Dulu waktu saya kuliah, waktu zaman saya harus ngelewatin sawah gitu ya. Jadi kalau lewat jalan nggak bisa jalan aspal, saya harus ngelewatin sawah dan menjadi tiang emas. Kemudian ketika masuk kampus saya harus bersihin dulu sepatunya dari lumpur. Zaman itu ya nggak ada kelompok keahlian belajar. Yang saya tahu ya waktu itu adalah saya adalah angkatan kedua yang bukan akan diterima di Telkom langsung. Jadi yang diterima di Telkom langsung itu angkatan 91, 92. 93 itu udah diterima oleh Telkom. Jadi kita swasta seperti biasa. 94 juga. Nah, dari itu saya tahu bahwa gimana saya bisa membuktikan ke industri, saya lulusan Telkom. Bukan harusnya ke Telkom ya. Enggak, jadi saya harus semangat kerja. Nah dari situ saya tahu bahwa saya harus membuat diri saya relevan. Kenapa? Karena waktu itu kampus saya Telkom baru 2-3 tahun. Gimana saya bisa bersaing dengan anak-anak ITB, dengan anak-anak Poltek ITB dan sebagainya. Nah waktu itu saya minta bahan-bahan mata kuliah dari kampus-kampus ITB dan Poltek. Waktu itu saya D3 Telkom. Saya belajar melebihi apa yang saya lakukan di kampus. Bahkan sampai pada saatnya belajar dan doing more, sampai pada saat tugas akhir saya presentasikan di kampus Poltek ITB. Jadi kita nggak boleh harus merasa cukup dengan diri kita sekarang di sini, tapi kita harus membuat standar kita on par atau harusnya bahkan lebih dari kampus-kampus yang lain. Kalian bisa terkonek dengan semua kebutuhan materi terakhir di sini. Tapi jangan lupa bahwa tadi SMK di Tegal juga mempunyai akses yang sama kan. Kalau kalian merasa tenang-tenang saja, ya nanti kalian akan kalah relevan dengan teman-teman di daerah lain. Jadi akses seperti Red Hat Academy dan sebagainya terbuka bagi kalian, tapi ingat juga bahwa terbuka bagi universitas lain di pelosok Indonesia yang lain. Kalau kalian tidak seize the moment, ya kalian akan kalah, kalian nggak akan relevan lagi. Ya, jadi itu pesan saya.
aksesnya terbuka lebar, tergantung apakah kalian mau memanfaatkan atau tidak, dan ini gratis, ya, tidak bayar. Kalau momen untuk sertifikasi itu hanya Allah yang kasih lah. Jadi yang penting kalian belajar dulu, bisa dengan materinya. Kalau ada nanti satu saat funding seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Put di IBM memberikan grant kepada yang ITB, Ada 14 universitas. 14. Tapi kan itu dilihat dari kampusnya aktif atau enggak. Kalau dikasih itu lumayan, sebab satu sertifikasi itu bisa sekitar 4 juta. Jadi you need to prepare yourself before the opportunity come. When the opportunity come, you don't know. Contoh, saya dulu waktu di Singapura, saya kerja 11 tahun di Singapura. Ada kuliah di sana murah. S2 itu cuma $5.000. $5.000 waktu itu kuliah. Kenapa saya cari yang kuliah $5.000? S2 MSc di NTU, nanya karena itu yang paling murah. Kalau yang lain MBA 25.000, mahal gitu. Untuk apa? Saya nggak tahu untuk apa waktu itu. Tapi yang jelas saya mau belajar. Kenapa? Karena ketika di Singapura, kerja saya mereka nggak melihat apakah D3, S1, S2. Yang penting bisa kerja. Waktu itu saya D3. Dan bahkan bos-bosnya baru tahu, kenapa? I want to study, ngambil master. Oh, jadi kamu baru D3. Doesn't really matter. Selama kita bisa deliver, it's okay. Tapi saya tetap ngambil S2 saya waktu itu. Saya ngambil S1-nya dari Wollongong, S2-nya dari NTU. Selesai. Yang pertama saya comeback, saya pulang ke Indonesia, saya kerja di Aerosystem Indonesia. Ya. Ada pernah dengar? Itu anak perusahaannya Garuda. Saya jadi senior GMIT di situ. Nangani semua masalah booking, transaksi dan sebagainya, maintenance. Nggak ada masalah, biasa aja. Maksudnya kerja gitu. Sampai akhirnya saya baru tahu bahwa posisi saya itu adalah posisi S2. Banyak orang yang ditolak untuk mengambil posisi itu, kenapa? Karena belum ada S2. Mana saya tahu? Ya. Mana saya tahu bahwa itu adalah untuk S2. Yang jelas saya waktu itu cuma mempersiapkan diri. Kalian pun harus seperti itu. Kalian harus belajar, make yourself relevant. Whether or not you see the benefit now, you may not. You cannot see the future. Ya. Tapi yang jelas you see the path, you see the target person, you follow the path. Semoga informasi nanti yang disampaikan oleh Indra adalah konsultan kami yang sudah bekerja di banyak proyek. You mention important project Red Hat di Indonesia. Maka kelihatan bekas-bekas tangannya, Indra ya. It's a good opportunity for you to hear how relevant it is for you. Ya, enjoy. Silakan, Indra. Join dunianya mereka kirim ke lebih forward. Udah mau forward. Share screen itu lebih gampang ya.
Selamat siang Bapak Ibu semua, yang saya hormati Pak Ihsan, Bapak Ibu Guru SMK ya, SMK 5, dan rekan mahasiswa saya panggilnya adik-adik presiden. Dan nggak kelihatan terlalu tua. Oke, mungkin tadi sudah banyak introduction ya dari Pak Dwi ya. Jadi di tema ini pun sebenarnya saya sudah berpikir kenapa saya ambil rel gitu ya, sedangkan pada saat ini semua mungkin semua orang berbeda tadi ownership, tapi ternyata pas dari Pak Dwi masih banyak yang belum tahu ternyata ownership itu apa. Jadi mungkin saya start dari sini dulu, mungkin nanti kalau saya masih ada sisa waktu sedikit, saya akan bahas sedikit mengenai ownership seperti apa. Jadi saya start dulu dengan rel as foundations of enterprise applications. Okay, the next. Oke, jadi yang hari ini yang akan saya discuss, yang pertama apa sih Red Hat Enterprise itu derivatives? Kenapa saya mulai dengan derivatives? Karena mungkin rata-rata penggawa-penggawa open source ya, kita ngomongnya ada yang tidak terlalu suka dengan rel. Ini open source kok cari begini gitu. Katanya dari community gitu, malah jadi ada uang di sini. Kenapa berputar di sini? Jadi bisnis besar. Oke, kenapa saya mulai dari situ? Itu alasannya. Kemudian yang kedua, apa benefitnya dari Red Hat Enterprise Linux? Jadi dan sebagainya, kemudian berapa? Oke, next. Nah, jadi ini yang saya highlight dulu. Jadi Red Hat Enterprise Linux derivatives itu sebenarnya adalah Linux distribution yang di-build oleh third party, tapi menggunakan source code-nya Red Hat. Ada yang tahu CentOS di sini? Tahu CentOS? Ada yang tahu CentOS? Hancur satu ya. Apakah CentOS dan Rel itu sama? Dan itu kalau nggak salah masih menggunakan source code-nya CentOS buat di awal seperti juga seperti itu. Oke, terima kasih jawabannya. Mungkin nanti satu yang Pak. Terima kasih jawabannya. Sebenarnya mendekati, tapi yang benar adalah Red Hat itu dimulai dengan Fedora dulu. Jadi dulu itu memang belum ada Fedora. Developmentnya oleh Red Hat Linux itu disebutkan sebenarnya Linux 8, 9, sebagainya, kemudian berubah menjadi RHEL sebenarnya ya, Red Hat Enterprise Linux. Terus start dari 1 itu nggak keluar, masuk ke 3. Nah, development itu dimulai dari Fedora sekarang. Jadi Fedora dulu, Fedora itu tempat testing. FYI, laptop yang saya gunakan untuk show ini adalah Fedora. Saya pakai Fedora. Ada yang pakai Fedora juga di sini? Ini kan pecinta jendela ya. Jendela malah buah ya. Sorry, karena saya termasuk orang yang dari open source, jadi kadang kita di open source itu cukup agak frontal soal begituan ya. Jadi, situ masih pakai jendela nggak tutup. Nah, jadi developmentnya open source itu untuk relnya sekarang dimulai dari Fedora, kemudian setelah dari Fedora di-upgrade menjadi rel. Jadi sebenarnya bukan CentOS ngambil dari rel ngambil dari CentOS, tapi CentOS ngambil dari rel. Jadi rel dipublish dulu, baru CentOS build. Ya, jadi itu yang benar. Jadi Red Hat naik dulu, rel sudah publicly release, kemudian baru kita masuk CentOS fork. Kemudian di copy semuanya, dirilislah versi yang sama persis. Jadi kalau dulu di rel 7 ada rel 75, ya CentOS 75. Dengan rel 6, 10, CentOS 610. Jadi itu seperti itu. Nah, kemudian tahun kemarin CentOS itu sudah mulai di stop. Mungkin kalau ada yang ikutin beritanya. Jadi CentOS itu dari stop, ada perkembangan. Next. Oke, sebelum lebih jauh, nah di sini yang saya sebutkan. Jadi proses derivatives itu dari mana, gitu ya? Jadi yang pertama adalah itu provide patch dulu, ya kan? Yang tadi saya bilang, semua patch, semua code itu kan Red Hat dulu yang buat. Oke, yang kedua baru Red Hat post source file to the CentOS Linux Git repository. Jadi Red Hat yang nge-feed ke CentOS. Kemudian yang ketiga, dari vendors modify and compile the source file in a new build environment. Jadi diambil, kemudian dia copy. Kemudian yang keempat, dari vendors deliver the modified release binary as their distribution. Jadi ngaku-ngaku. Setelah dia ambil, dia copy, dia ngaku dengan versi. Misalnya Indra buat sendiri di Indra OS gitu ya, Indra OS 5. Kita
ambil seperti itu boleh ya, itu tidak menyalahi open source. Kita ngikutin dengan GPL, Global Public License. Jadi itu diperbolehkan. Nah, mungkin ada satu pertanyaan lagi kalau bisa jawab dari request. Ada satu vendor lagi yang sangat terkenal dan menggunakan source code yang juga dari kita selain CentOS ya. Dan ini dijual juga sama. Ada yang tahu? Mungkin kalau yang online juga bisa jawabkan ya, Bu. Nah, ya. Yang online kalau misalnya tahu boleh jawab juga. Tapi yang online sering nggak tahu. Boleh nggak, Bu? ada Oh gitu ya. Jangan dulu ada. Kalau nggak ada silakan cek dulu. Ada? Ya ada. Oke. Online dikirim. Ya, bisa dikirim ke kata. Terima kasih Bu Putri. Jadi yang online ya, kalian juga akan mendapatkan sesuatu kalau misalnya bisa menjawab. Oh sure. Oke, nggak ada? Faisal? Industri bukan ya? Maaf, Pak. Oh, Ya. Yes. oh, Kamu udah dapat. Ya, betul. Oracle Linux. Ya, jadi rel itu setelah dia dipublish itu diupdate lagi ke CentOS, kemudian Oracle juga ngambil. Setelah Oracle ambil, kemudian Oracle build sendiri itu yang bisa nomor 4. Jadi update-nya Oracle dan update-nya rel itu bisa jadi slightly different. Tapi major versionnya rel dan Oracle itu sama. Jadi kalau relnya naik ke versi 8 ya nanti relnya Oracle itu juga akan naik, tapi dia tidak menggunakan versi 8. Dia punya Oracle itu versi sendiri. Jadi ini nomor 4 ya. Jadi kita namanya di sini kita sah-sah saja ngambil source code kemudian kita ambil misalnya saya bikin IntelliOS gitu ya, itu boleh aja, nggak masalah. Tapi ya kembali lagi kita modify, jadi jangan terus sama persis dan itu dihindari oleh rakyat. Next. Oke, ini yang pertama yang cukup terkenal untuk Red Hat derivatives ya, yang benar-benar jika bakal yang sama persis dengan Red Hat-nya. Mungkin sebelum lebih jauh, saya info sedikit mengenai root dari akarnya dari Linux ya. Jadi Linux kan yang buat siapa? Linux Torvalds ya. Linux Torvalds ngambil dari mana? Ya, sebenarnya dia ngambil dari Linux, kemudian dia belajar dari Linux, dia ubah komponennya sedikit dengan versinya dia. Karena pada zaman itu belum banyak yang pakai x86, dia buat dalam versi x86-nya. Oke? Nah, setelah Linux membuat, itu ada, kita ngomongnya kakek buyut-buyutnya Linux. Ada 3 OS besar. Ada yang tahu? Bukan, turunan Linux. Debian, Mindrek udah turunan, Slackware, SUSE bukan, SUSE turunan. Yang ini topi merah kita. Oke, jadi turunan Debian sekarang ya kita ke bawah kita bisa lihat Ubuntu lah, Linux lah, lagi sekarang Manjaro dan sebagainya. Sekali-kali Linux semuanya menggunakan Debian. Nah, kalau turunan ya kita ada Fedora, SUSE juga termasuk. Jadi sebenarnya turunannya Fedora. Turunannya yang lain nggak. Jadi ada Fedora, ada SUSE dan sebagainya itu semuanya turunan dari Red Hat. Jadi itu yang kita sebut kayak build-nya. Baru pelan-pelan orang buat. Nah, ini yang tadi saya bilang termasuk Alma Linux OS ini. Jadi di copy kemudian dibuat. Next. Kemudian berikutnya ada Rocky Linux. Nah, inilah yang menjadi cikal bakalnya cikal bakal efek dari pada saat CentOS mulai di stop feeding source code. Jadi Red Hat tidak feeding source code lagi ke CentOS. Akhirnya apa? CentOS menjadi di bawah sebelum Red Hat. Jadi kalau zaman dulu enterprise itu dari Fedora pakai CentOS. Jadi dari CentOS ya udah mereka udah merasa nyaman karena keluar pasti CentOS sama. Jadi udah pasti stable, ya kan? Enterprise itu kan mencari stable-nya sebenarnya. Yang penting nggak banyak masalah. Nah, pada saat dulu kita pakai CentOS aja udah happy. Artinya kita udah sama nih dengan regulasi IBAN. Ngapain saya harus beli rel? Nah, nanti saya akan jelaskan kenapa kita harus beli rel. Nah, kemudian di tahun 2021 ya sebenarnya startnya di situ, tapi 2022 dia launch itu CentOS dipindahkan pangkatnya
Jadi dari dulunya rel sama CentOS jadi sejajar, sekarang CentOS di bawah. Jadi Fedora, CentOS dulu yang kita sebut semi atau beta, ya kan? Kemudian baru rel. Jadi oleh karena itu makanya muncullah Rocky Linux. Ini working juga dari Red Hat code, gitu ya. Jadi di sini ada beberapa part yang dia posting. Jadi dia created for publicly posted CentOS Linux source code. Kemudian dia ngeklaim bug for compatibility. Artinya apapun bug yang muncul di rel dia juga sama bisa di-apply. Dan kemudian dia adalah third party organizations to provide paid support. Jadi mereka memang non-profit organization, kemudian ada yang support dari belakang. Jadi lebih kurang cukup bisnis juga. Next. Nah, jadi di sini secara Red Hat kita mention bahwa Red Hat Enterprise Derivatives itu bukan Red Hat. Jadi benar-benar itu hanyalah sesuatu yang mengikuti atau memirror Red Hat. Ya, jadi beberapa komponen adalah dia mungkin tidak sama persis komponennya, bisa saja ada additional package, ya kan, ada capability, kemudian dia tesnya tidak di environment enterprise. Kemudian tidak ada security certification dan sebagainya. Jadi disinilah kenapa enterprise kita minta beli rel. Jadi yang sebenarnya dibeli itu bukan Linux-nya, yang dibeli itu adalah orangnya. Jadi ya kayak saya sebenarnya. Kenapa? Jadi saya ditugaskan oleh Red Hat untuk support produknya. Jadi kalau kita pakai Red Hat boleh nggak sebenarnya? Boleh sebenarnya ya. Secara aturan itu rel itu tetap kita patuh dengan GPL, tapi kita tidak dapat support oleh Red. Jadi setiap kali kita pakai dan kita ada bug fixing, ada patching, kemudian kita pakai itu yang sebenarnya tidak comply. Kita tidak comply di situ. Jadi itu kan adalah suatu, itu adalah kekayaan intelektual yang dibuat oleh Red Hat, ya kan? Kemudian dipakai, di-apply ke orang, dan kemudian dia jual, gitu kan, secara mengenai itu nggak boleh. Makanya yang dibayar oleh customer kepada Red Hat itu adalah kayak saya. Jadi saya bertugas untuk support customer. Jadi makanya kenapa beda ada subscription dengan licensing. Subscription itu yang dibeli adalah support. Licensing yang dibeli adalah izin pakai. Contohnya, kalau kita install jendela, biasanya selalu kita skip masukin produksi, ya, verify letter, kemudian pakai KMS Pico dan sebagainya gitu ya. Akhirnya window Anda bersih lah gitu ya. Nah, tapi sebenarnya kita nggak boleh. Pada saat itu digunakan, kita menggunakan KMS itu untuk kita inject. Tetapi itu kan cuma nggak boleh, kita disebut dengan license base. Tapi nggak seperti itu. Dan yang dipakai adalah supportnya. Jadi pada saat kita bayar, yang dibayar adalah support. Baru yang setiap tahun kita review. Terus setelah kita bayar gimana? Masih dapat support nggak? Ya pasti tidak. Tapi kita masih bisa pakai, bisa. Nah, kalau di jendela, kalau kita tidak bayar lagi, barang itu akan obsolete. Tiba-tiba bisa riset sendiri lah, tiba-tiba muncul tulisan your copy of this product is not genuine dan sebagainya gitu ya. Nah, itu bedanya licensing sama subscription. Dan yang dijual oleh Red Hat adalah subscription. Jadi ini mesti perlu diingat. Jadi bukan berarti kalian bayar uang itu untuk pakai. Yang kalian bayar uang adalah supportnya. Next. Oke. Ya ini adalah jaminan dari Red Hat bahwa kita selalu support enterprise. Jadi seperti judulnya bahwa rel itu sebagai foundation application enterprise ya. Di mana-mana enterprise itu aplikasinya butuh support. Kita tidak boleh menjalankan aplikasi yang tadi Pak Jul disebutkan seperti Genius misalnya, seperti yang lainnya. Itu kalau jalan tanpa support itu tidak boleh, tidak comply, ada aturannya secara perbankan. Jadi makanya itu yang harus dilakukan. Next. Oke, jadi apa saja benefitnya? Ini saya percepat ya, supaya ini banyak produk marketing. Next lagi. Nah, jadi kalau dibilang ya ini ada gain more value for your money. Jadi kita sebenarnya bisa dibilang kalau kita bayar udah bisa, ngapain kita malah jadi dapat uang gitu ya. Nah sebenarnya ini lebih condong ke arah kalau orang self support kemudian gagal. Pada saat self support gagal, produknya nggak bisa jalan, akhirnya misalnya kita ngomong deh jenisnya benar-benar down gitu. Yang hilang berapa banyak? Kalau kita ngomong mobile banking dalam 1 menit itu bisa berapa ratus juta, berapa miliar yang hilang.
orang nggak bisa transaksi. Nah itu sih sebenarnya uang yang jadi selain kita ngomong keluar uang sedikit untuk yang lebih besar. Next. Oke, ini investasi yang diberikan di enterprise ini ya lebih kurang secara simpelnya adalah kita dengan support itu kita bisa memprediksi keuntungannya kita. Jadi istilahnya kalau kita tanpa support kita main upgrade, kita main lakukan sendiri setting dan sebagainya, akhirnya servernya down gitu kan, dan akhirnya kita nggak bisa provide availability 99%, 99,999 dan sebagainya. Jadi makanya di sini kita jamin sebenarnya dengan support itu. Next. Nah, kemudian untuk rel juga kita punya standardized management. Jadi pada saat kita banyak server, ini kan kita ngomong satu server, kalau satu server gampang manage ya, misalnya kita di laptop kita sendiri itu gampang. Tapi kalau kita punya server kayak 5.000, ada satu customer saya juga itu punya rel sampai 5.000. Bagaimana cara manage yang satu persatu, kita SSH itu, kita ganti, kita update, yang update gitu, nggak bisa. Makanya dari sisi Red Hat itu provide satu tools untuk kita manage dengan satu tools yang standardized. Kemudian ada portfolio integration. Jadi balik lagi ini kita ngomong enterprise. Pada saat kita lakukan instalasi rel di atas aplikasi kita kan pasti ada integrate ke database, ya, kemudian third party application dan sebagainya. Nah, di situ kita butuh yang benar-benar support juga. Contohnya Oracle misalnya. Ya kalau kita tidak bayar atau Red Hat tidak bekerja sama dengan Oracle, kita juga nggak dapat bisa sertifikasi integration itu. Jadi kita dibayar juga ke customer bahwa rel ini sebenarnya udah di approve oleh Oracle. Jadi kalau bapak pakai Oracle, lalu di atas rel itu udah pasti comply. Salah satu yang lain adalah SAP misalnya. Ada yang tahu SAP? Ada yang tahu SAP? Ya itu tools untuk ERP ya, aplikasi ERP itu juga cukup booming di current training. Nanti saya akan bahas di belakang. Nah itu juga sama. Itu adalah suatu software yang dipakai di seluruh perusahaan, hampir seluruh perusahaan menggunakan SAP atau ERP software lah. Nah itu juga harus ada trusted, harus ada sertifikasi vendor yang kita sebut dengan ISP. Itu juga disertified atau dibuktikan oleh Red Hat juga. Oke, next. Oke, ini next saja. Ya, dan di sini juga selain Red Hat memprovide OS-nya, Red Hat itu juga memprovide bagaimana cara pakainya. Kemudian pada saat kita bikin aplikasi, bagaimana cara membuat aplikasi yang lebih simple, bagaimana cara aplikasi yang efektif. Yang paling terakhir ada container development implementation tools yang kita ngomong sekarang yang disebut dengan modern application. Jadi aplikasi zaman dulu yang saya masih ingat waktu saya masih kuliah, gitu, kita install Tomcat dengan di atas Windows, ada XMPP, ada XMPP, ada LAMPP, gitu ya. Kita start, begitu kita muncul ke laut, itu udah happy kita ampun. Udah minta nilai sama dosen biasanya. Ya. Nah, itu yang kita lakukan dulu zaman waktu kuliah, tapi sekarang itu yang disebut dengan traditional application. Sekarang kita bahas dengan container development and runtime tools, container application, modern application, microservice. Nah itu yang tadi disebut oleh Pak Dudi sekilas mengenai OpenShift. Kalau saya ada waktu, saya akan coba sampaikan sedikit. Tapi semua conditionnya menggunakan rel. Jadi kenapa saya mulai dengan rel juga? Kita ngomong terlalu jauh soal container, tapi kalau relnya yang paham, gitu. Ya. Oke, next. Nah, kemudian juga Red Hat Enterprise ini atau rel itu running di public cloud. Nah, ini sekarang juga salah satu yang paling booming juga. Semuanya pengennya ke awan. Ya. Semuanya maunya main di awan gitu, ke laut. Oke, di sini ada Alibaba, AWS, IBM Cloud, Google Cloud. Kita sudah certified ke seluruh cloud. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu, adik-adik pengen install rel di atas infrastruktur ini, itu sebenarnya sudah ada image yang di-provide oleh mereka. Kita tinggal bayar, kita pilih relnya. Pada saat kita mau submit, itu udah langsung muncul relnya dibayar dengan public cloud-nya. Jadi kayak misalnya kita install satu VM di atas Google Cloud gitu ya. Kita bikin VM rel 9, CPU 4, misalnya RAM-nya 8, disknya 120 gitu dan sebagainya. Pas kita submit, kita akan dapat notifikasi bahwa
OS ini adalah include dengan license yang sudah kita beli, soft license yang sudah kita beli. Atau ada pilihan kedua, kalau misalnya Bapak sudah punya subscription yang dibeli cukup banyak, ya kan saya nggak dipakai, bisa. Jadi kita install rel, kemudian kita masukin subscription kita sendiri, di situ juga bisa. Jadi ini juga sekarang lagi booming sekali ya cloud, makanya sekarang mungkin tambahan sedikit, kita sudah tidak ngomongin lagi soal rel di atas data center ya, di salah satu data center di server-server kita. Kita ngomongnya rel di mana saja yang disebut dengan hybrid cloud. Jadi ada terms baru lagi nih, ada hybrid cloud, ya kan, ada container applications atau modern applications ya. Nah, disinilah yang sekarang menjadi paling booming. Nah, adik-adik yang lagi belajar sekarang, kalau misalnya pengen berkarir di IT, fokuslah ke arah situ, hybrid cloud dan modern applications. Belajarlah coding, misalnya yang paling populer sekarang apa? Ada yang bisa Golang? Ya, udah belajar Golang kan? Ya, Golang termasuk populer, kemudian Python, ya kan? Sekarang Java juga udah mulai pelan-pelan berkurang, ya kan? Pindah ke Golang dan sebagainya. Di Red sendiri kita ada buat Java Micro yang disebut dengan Quarkus. Nah, itu boleh dipelajari juga ya nanti kalau pengen coba. Quarkus itu juga kecil sekali, itu bisa dicoba. Bahannya kemana Java. Oke, next. Oke, next lagi. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ada yang disebut dengan Red Hat Insights. Ini ada satu tool dari Red Hat, tambahan lagi. Jadi pada saat kita sudah install rel di server kita subscribe ke Red Hat Cloud. Jadi Red Hat itu adalah SaaS, software as a service, yang disebut dengan Red Hat Insights. Itu bisa memberikan detections, ada operational risk, kemudian ada detection of configuration drift, ada system test status. Apa itu? Operational risk misalnya, oh ternyata ada yang bisa pakai root, gitu, terlalu banyak yang pakai root. Kalau kita ngomongin di zaman-zaman hacking seperti sekarang ya, terjadi privilege escalation, dengan dari user yang biasa user normal tidak bisa menyalakan sistem, kemudian dia bisa jadi root. Itu kan sebenarnya yang dicari sama hacker. Nah, itu yang bisa dicari. Jadi kalau misalnya Red Hat kita itu sudah diinstal, kemudian bisa connect ke internet, connect ke Red Hat Cloud, itu Red Hat bisa memberikan informasi. Oh, ini adalah risk. Tolong di patch lah, gitu ya. Kemudian yang berikutnya ada configuration drift. Ada 3 server, harusnya sama-sama config-nya. Tapi ternyata ada satu tangan yang jahil, kemudian dia ganti config-nya. Nah, itu akan kelihatan. Itu akan terjadi kelihatannya. Oh, kok 3 server ini harusnya cluster nih, gitu kan ya. Red cluster. Tapi kenapa yang ketiga ini kok config-nya beda? Nah, muncul nih nanti notifikasi dari Red Hat juga di Red Insights. Kelihatan bahwa, oke, ini harus dicek ya. Nanti di Insights juga di-provide komennya. Jadi bukan cuma ngasih tahu nih, kita juga ngasih tahu juga cara kerjanya gimana. Nah, kalau misalnya cara kerjanya juga nggak tahu gimana, di Red Hat juga di-provide menggunakan Ansible. Nah, Ansible apa lagi? Itu adalah automation tools. Ada yang tahu Ansible itu untuk Red Hat Ansible Automation Platform, upstream produknya itu apa? Apa ada yang pernah pakai Ansible dulu deh? Ada yang pernah pakai Ansible? Ada yang tahu Ansible? Bisa? Automation tools ya, macam-macam pemrograman dari proses deployment ataupun manajemennya. Ya. Thank you. Streamnya dari Jenkins. Bukan Pak. Jadi Ansible itu memang punya sendiri upstreamnya, tapi di Red Hat itu jualnya dengan Ansible Automation Platform, ada UI-nya. Jadi ada buat untuk klik-klik gitu. Nah, upstreamnya adalah AWX, AWX, bukan AWS ya, AWX. Nah, Ansible itu adalah tadi kalau dari Pak Isam, jadi dia membantu kita untuk melakukan automation task. Jadi kayak misalnya ini ada konfig yang berbeda, ya, kita tinggal klik satu button, kita jalanin playbook, kita sebutnya menggunakan YAML. Ada yang tahu namanya YAML? YAML, ada yang tahu? Yang udah mau dimulai gitu kan, itu saya tahu. Ini pintar yang nanya. Ya, tapi biar lebih seru ya, biar kalau kita tahu lah teknologi begini gitu ya.
Yang mengklik duluan paling cepat. YAML, tadi tahu? Ya, apa? Oke, selamat, thank you. Ya. Gak apa-apa, walaupun googling saya hargai. Ya, tapi YAML juga perlu dipelajari. Kenapa? Karena sekarang standar configuration kita ngomong infrastruktur as a code. Jadi kita install OS itu dulu satu persatu, kalau klik next itu ya, itu sekarang sudah digantikan dengan configuration atau infrastruktur as a code. Kita pakai GitOps. Apalagi GitOps lagi, itu ada baru lagi. Pelan-pelan satu-satu. Nah, tapi intinya adalah kita mempermudah deployment file. Sesuatu yang harus kita klik manual, gitu satu persatu next, kita masukin parameternya. Ternyata kita harus install 100 server. Dulu iya kita bisa bayar orang untuk itu, tapi lama-lama capek juga. Setiap kali install server harus bayar orang, setiap kali install server bayar orang gitu ya. Nah, dengan GitOps atau dengan YAML ini, infrastruktur as a code, kita cuma define parameternya. Nanti dari situ langsung akan di boot OS-nya, ISO-nya, kemudian dia akan melanjutkan dengan konfigurasi secara otomatis. Nah, itu yang cantiknya lagi dengan Rel. Ya, jadi banyak hal yang bisa dilakukan yang seperti itu. Next. Oke, ini tadi sudah saya jelaskan sedikit, tapi intinya adalah dia hanya available with the right portfolio ya. Jangan nanti pikir pada saat kalian mau ini jadi bahasa penjualan. Kalau misalnya di Insect, oh Insect tuh bisa begini, oke, ternyata pakai SUSE, dia nggak bisa. Dia nggak bisa detect, dia hanya bisa detect di right portfolio ya. Dan dia bisa work on site and focus system. Kenapa? Karena ini adalah SaaS, dia connect ke right network. Jadi servernya yang penting bisa connect ke networks, itu pasti bisa di manage oleh Red Insights. Next. Oke. Nah, jadi kita bisa protect sistem kita dengan Red Insights, kita bisa comply dengan regulations, kita bisa melakukan performance ya dengan suggestion yang diberikan oleh expert Red Hat. Kemudian kita bisa manage downtime. Jadi kita udah ketemu dulu nih isunya ada di mana, dan dia akan memberikan satu solusi. Kemudian juga bisa optimasi tools. Ya, yang tadi saya bilang kalau misalnya ada sesuatu yang bisa kita kerjakan secara otomatis, maka kita harus manual gitu. Nah, mungkin di sini cukup saya sampaikan mungkin untuk menjadi suatu pemicu supaya Anda bisa lebih giat belajar dan pilih sesuatu yang lebih penting. Dengan adanya automation, artinya kita mengurangi apa? Waktu, manpower, ya kan? Dari yang dulunya IT team bisa 10 orang yang di-hire untuk infra, sekarang tidak perlu 2 orang itu cukup, nanti tinggal klik. Ataupun dari kosan saya sudah bisa klik langsung gitu ya. Jadi ngejalanin aja. Nah, disinilah makanya kenapa yang saya bilang, kenapa saya fokusin dengan hybrid cloud dan modern applications. Fokuskanlah diri kalian ke situ. Karena sekarang apapun sudah bisa di-automate. Ya, apapun, benar-benar apapun. Mau dari infrastruktur, bisa yang tadi saya bilang, kita deploy rel dan perlu lagi capek-capek cocokin kabel laptop satu-satu. Saya dulu zaman di mana customer beli server, kita plug satu-satu servernya, ya kan. Kemudian colokin laptop ke sana, streaming ISO, pakai USB gitu ya. Itu saya lakukan dulu, sekarang udah nggak perlu. Tinggal satu colokan kabel aja semua udah terlibat. Satu lot server, 80 server, 100 server, itu sebentar aja udah selesai. Apalagi kalau kita pakai virtualisasi. Ya, kalau virtualisasi lebih gampang lagi, nggak keluar selesai. Nah, itu yang digunakan oleh GitOps. Ya, itu yang kita lagi training dan GitOps sebenarnya di situ. Jadi infrastruktur as code. Agak ya sebenarnya kalau saya balik lagi, saya juga melihat ya kita banyak ya lulusan universitas itu banyak ya kalau nah mereka harus jadi apa? Ya itu yang sekarang kalian harus mulai fokus pilih. Kalau yang mau benar dari ini, pilih salah satu yang bisa membuat kalian itu ada satu cahaya di antara kegelapan yang lain gitu. Karena kalau sudah sama semua orang nggak akan melihat gitu. Orang melihatnya kan ini bisa dilakukan, ini bisa dilakukan. Ya. Jadi itu yang penting harus diingat ya sebelum kalian lulus kuliah. Next. Oke, next lagi. Ini nggak perlu. Nggak perlu. Next lagi. Oke, next lagi. Nah, ini juga kita butuh ya konsistensi dan certainty over time. Kadang sebenarnya server itu tidak perlu macam-macam.
Kita yang penting dia stable, ya kan, nggak banyak bikin masalah, ya udah gitu. Tapi kadang yang bikin masalah itu apa? Tangan. Jadi terlalu banyak tangan yang bisa akses ke server itu jadi masalah. Itu yang paling sering terjadi, ya kan. Itu server udah game-game udah kerjanya bagus gitu ya, udah bertahun-tahun tak pernah riset, tiba-tiba riset pada satu malam, time. Pas dicek ternyata ada satu orang yang lempar ke sana. Dia cuma ganti itu, ternyata dia nggak apa komen, akhirnya dia rusak teleponnya. Riset deh, gitu ya, aplikasinya mati. Nah jadi dengan Riot Insights plus yang tadi GitOps secara automated tools untuk kita config itu bisa berkurang. Ini bisa dihindari. Next. Oke, nah ini yang next saja satu lagi. Saya akan fokus ke yang ini. Oke. Ini juga salah satu keunggulan Red Hat Enterprise Linux ya. Kita itu selalu menjaga produk lifecycle misalnya RHEL 8 minimal 10 tahun. Jadi kalau misalnya kalian pakai open source gitu ya, benar-benar upgrade gitu. Saya pakai Fedora setahun sekali bisa upgrade, bahkan berapa bulan sekali upgrade terus karena ada kernel baru gitu ya. Kalau di RHEL itu produknya dijaga sampai 10 tahun lifecycle. Jadi di 5 tahun pertama kita akan dapat support secara normal gitu ya. Kalau SAP itu bisa dapat sampai 48 bulan alias 4 tahun. Sebenarnya 5 tahun pertama itu kita bisa dapat fitur-fitur baru. Tapi setelah itu kita butuh yang disebut dengan extended update support. Jadi sebenarnya Red Hat udah nggak mau nih upgrade lagi. Nggak mau jaga lagi ini barang gitu ya. Kita mau upgrade ke versi, kita minta customer upgrade ke versi yang lebih tinggi supaya kita bisa ikut latest teknologi. Cuma ada beberapa aplikasi yang hanya bisa running di rel lama gitu. Yang akhirnya mau nggak mau kita harus jaga. Nah ini sebenarnya iOS. Jadi kita minta Red Hat untuk jamin sampai 10 tahun lagi itu masih bisa. Gitu. Jadi itu ada tambahan cost dan harganya lebih mahal dibanding yang biasa. Tapi paling tidak dengan satu rel installation itu kita udah cukup tenang selama 5 tahun ke depan. Artinya kalau memang ada sesuatu pun ya kita butuh update-update gitu ya, paling bug fix atau security update yang paling penting. Karena sekarang banyak hacker, banyak banget coba-coba. Banyak orang yang pengen sebenarnya udah baru belajar sedikit di Google gitu ya, bisa nekat dan sebagainya gitu ya, atau bisa intercept information di antara network gitu, itu langsung dicoba. Nah di sinilah kita waktu itu dibutuhkan security update itu dibutuhkan. Next. Oke, yang seperti ini yang lebih kurang. Jadi di 5 tahun pertama itu ada yang disebut dengan full support. Dari tahun ke-6 sampai tahun 10 itu masuk dengan maintenance support. Maintenance support tadi, jadi nggak ada enhancement lagi di produk. Tapi kalau ada security yang kayak tiba-tiba seperti satu gitu ya, yang oh ini ada temuan baru nih, ada bounty hunter, kemudian dapat lagi gitu ya, oh baru, oke, itu akan di-provide. Nah setelah itu baru kita masuk dengan extended update support. Itu yang benar-benar kita jaga lagi. Tapi dengan cost yang lebih mahal jatuhnya. Sebenarnya bukan mau mencari uangnya, lebih ke arah ya upgrade lah. Jangan pakai yang mahal terus. Oke, next. Oke, nah ini yang sebenarnya jadi selalu targetnya Red Hat. Kita selalu put high priority untuk severity 1 bugs. Ada yang tahu Log4j? Ada bug Log4j? Log4j itu dia bisa print installation juga dengan salah satu package. Saya nggak sebutin package-nya apa, tapi lewat kernel. Nah, jadi dari kernel itu dia bisa jadi root. Nah, itu yang kemarin sempat jadi severity 1 ke seluruh vendor. Ada beberapa enterprise yang dengan ini akhirnya dapat informasinya dari dia mendapatkan informasi dari enterprise tersebut. Tapi akhirnya dapat di pers. Dan akhirnya yang mereka cukup kapok lah ya, dari dulu yang malas upgrade, kita jadi rajin upgrade. Nah, jadi itu penting sebenarnya. Apalagi kalau kita ngomong soal bisnis. Next. Oke. Nah, ini yang nomor 1, pada saat kita beli rel adalah kita dapat enterprise grade support dan expertise. Ya. Barang itu bukan cuma sekedar kita beli, kemudian udah nggak ada apa-apa, tapi kita dapat supportnya. Kita dijual. Next. Lagi. Oke. Jadi yang dilakukan oleh Red Hat setelah kita beli ya kita akan dapat tools untuk automatic security tools and scanning software, ada immediate patches,
lakukan fetching. Jadi pada saat kita ada isu, kita bisa update di running kernel. Jadi bukan cuma sekedar butuh, kita nggak perlu ribut. Nah ini salah satu alasan kenapa banyak aplikasi enterprise itu berpindah dari jendela ke Linux. Kalau di jendela kita butuh apa? Butuh ribut. Coba install package apapun di Windows ribut ya. Videonya kita ribut dan kita di postpone terus gitu ya. Linux itu nggak perlu, karena Linux itu modular. Pada saat kita upgrade, pada saat kita install sesuatu, ya itu saja yang diribut, servisnya aja yang diribut. Jadi nggak perlu sampai OS yang diribut. Itu yang menyebabkan banyak servis down gara-gara itu. Dan beberapa enterprise itu masih ada yang pengen seperti itu. Tapi sekarang mulai ya. Ada di apa namanya di data industri secara internasional sekarang udah hampir 98% aplikasi di dunia itu menggunakan Linux. Tapi nggak sebutin apa ya, cuma Linux. Oke, kemudian kita ada program standard certifications. Kita ikut standar sertifikasi security dari internasional. Makanya kenapa ini bisa dijalankan di semua institusi, mau manufacturing, mau financial, dan sebagainya. Oke, kemudian juga ada project management dan ada product security team yang khusus disiapkan. Next. Lagi. Sorry, ini ada cukup banyak karena saya fokus lanjut. Lagi. Oke, jadi ini juga salah satu yang penting. Kita beli rel itu bukan untuk uang-uang, tapi untuk mendapatkan keuntungan sebenarnya. Makanya kita bayar sekali di awal, kita dapat benefit keuntungan. Next lagi. Next. Terus. Oke. Nah ini satu hal yang harus saya sampaikan. Jadi ini pesan sponsor juga. Jadi kalau yang sekarang beberapa customer yang masih pakai CentOS Linux di Red Hat itu sudah provide tools yang namanya konfiguran. Jadi kita juga customer itu mulai berpindah jangan pakai CentOS. Ya, balik lagi CentOS itu adalah satu level di bawah rel. Jadi kalau untuk enterprise yang ingin pakai rel. Jadi jangan pakai CentOS. CentOS boleh untuk testing. Next. Oke, nah jadi dari tadi udah banyak ngomong tapi saya start journey-nya dari mana? Kalau itu gitu kan ya, karena orang masih bingung kita punya dari mana sih? Ada yang tahu tuh gambar apa? Di mana? Yes, di Bali. Itu gerbang Bali Mandara. Yes, gerbang Bali Mandara. Jadi sana dari mana? Kenapa saya melihat itu ya itu termasuk ikonik gerbang Bali. Next. Nah, ini ada pesan sponsor sedikit lagi. Jadi seperti yang Pak Putri bilang, ya kalau untuk organisasi training sama sertifikasi itu sangat penting. Jadi tadi Pak Adli juga sempat bilang bisa dilihat dari mana ya dari sertifikat juga. Gitu. Kita punya sertifikat, kita punya title S1, kita punya title S2, tapi ternyata dibutuhkan itu adalah sertifikat ahliannya. Nah itu nggak ada juga nggak bisa. Jadi untuk organisasi ya di sini kita di organisasinya bisa productivity. Jadi kita bisa dengan bangganya bilang bahwa tim saya itu disupport oleh Red Hat Certified. Nah ini tapi ini benar, ini bukan cuma sekedar marketing bluff ya, tapi maksudnya beberapa enterprise apalagi kayak IT manager ataupun GM mereka ngobrol dengan rekan-rekan yang lain di bisnis yang lain, mereka bisa dengan bangganya bilang seperti itu. Tim saya full of certified engineer. Jadi itu makanya kenapa mereka berlomba-lomba mencari dulu itu sekarang. Jadi S1 oke lah S1, tapi apa yang ininya? Oh saya cari orang yang bisa Ansible, oke saya cari orang yang certified Ansible dulu. Jadi saya ngomong itu dulu. Jadi setelah ada certified Ansible baru masuk. Nah untuk individual apa? Yang tadi sudah disebutkan ya dari Pak Putri sama Pak Tudi juga. Inilah kebutuhan kita sebagai individual, kita butuh memperkaya diri. Jadi bukan cuma sekedar S1 setelah itu mungkin kita pikir oh sudah nih, ternyata belum. Enterprise industry itu butuh yang spesifik, butuh yang memang major, butuh yang certified. Oke, next. Nah ini salah satunya saya jual diri dikit ya. Jadi ini yang saya lakukan. Jadi kenapa sih bisa diterima di Red Hat? Sebenarnya saya waktu masuk Red Hat juga belum pernah JS tahun. Tapi pada saat saya masuk Red Hat, saya ambil ujian berulang kali sampai RHCA. RHCA adalah certifikat tertinggi di Red Hat Certifications.
Jadi kalau mau FHCA itu 2 di atas plus 5 ujian lagi. Jadi ada 7 ujian semuanya. Nah, 2 ujian ini SA sama E, sistem administrator sama engineer itu untuk keahlian di sisi relnya saja. Jadi kalau misalnya kita mau bilang, oh kita udah jago rel, ambillah ini, LCSA, oke? Kemudian mau lebih deep lagi yang untuk enterprise applications, kita ngomongnya pakai engineer. Nah setelah itu baru kita ngomong multi product. Jadi Red itu produknya banyak. Ya, OpenShift salah satunya. Ada OpenShift, ada OpenStack, ada Ansible, ada JBoss, ya kan? Ada Quarkus, ada PMQ. Sebenarnya ada banyak barangnya. Cuma mungkin yang populer adalah relnya saja. Gitu. Tapi sebenarnya banyak produknya. Dan yang lagi booming adalah OpenShift. Karena sekarang orang berpindah ke hybrid cloud dan container applications. Nah ini salah satu modalnya. Gitu. Jadi kebiasaan ini juga memang dibutuhkan pada saat kita ke customer, kita dilihat oleh customer bahwa kamu udah certified dengan ini. Itu betul. Kalau misalnya memang kalian mau berkompetisi ya ambil nanti. Bagaimana caranya coba Putri nanti. Tadi udah ada yang idea ya. Kalian. Oke, next lagi. Mungkin sampai di sini untuk yang relnya. Ada pertanyaan untuk rel? Waktu saya sudah gini ya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini dari Bapak Ibu atau adik-adik? Poinnya ada berapa? Ya, ada klik ya. Oke. Kalau tidak ada yang bertanya, saya bertanya. Tadi saya sebut berulang kali saya sebutkan soal Red Insights. Nah, Red Insights ini dia SaaS atau PaaS? SaaS atau PaaS? Ada yang SaaS ya, yang ada ya. Terima kasih. Oke, ini yang mendengarkan juga pasti tahu nih. Tadi saya sempat ngobrol dengan Pak juga soal upgrade Ansible. Ada 3 huruf yang disebutkan ada yang tahu. Yes. AWS itu adalah upstream untuk mana? Itu lagi. Ansible Automation Platform. Ya, thank you. Oke. Mungkin dari Pak Dudi ada tidak pertanyaan? Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Ya. Yang online boleh jawab. Kenapa? Yang online boleh jawab. Boleh. Boleh. Ini mau dihabisin. Kalau masih dia dulu. Boleh. Mau dihabisin Q&A? Dia dulu. Oh, itu dia dulu. Oke. Oh, banyak soal. Dalam konteks keamanan sistem operasi rel saat melakukan akses sistem remote server, sejauh mana efektivitas public key authentication dalam melindungi sistem dari interceptor attack, dan apakah penggunaan public key authentication yang melibatkan identitas dan private key cukup aman untuk menjaga serangan tersebut? Oke. Public key itu sebenarnya sudah di-encrypt dengan syarat 2048. Jadi sebenarnya cukup aman. Tapi yang tidak aman apa? Kalau ada yang bisa memilikinya, tetap semuanya ada di situ. Nah, di enterprise itu ada yang tidak percaya lagi dengan public key ini, sehingga apa? Mereka membuat metode yang disebut dengan PAM, Privileged Access Module. Jadi pada saat dia mau akses ke server itu hanya diberikan temporary password. Jadi kita nggak bisa lagi menggunakan public key. Yang punya root access itu hanyalah si server panggil. Jadi ada satu server lagi yang menangani autentikasi. Nah, jadi untuk melindungi sistem yang dari interceptor attack, ya sebenarnya tadi saya bilang kalau misalnya public key yang sudah bisa diambil orang ya itu sudah pasti bisa akses ke semua server. Jadi mata ini ya bisa bermata dua ya sebenarnya.
Satu sisi menggampangkan kita untuk akses ke server tanpa menggunakan password. Benar. Mungkin ada yang belum tahu lagi nih. Ada yang tahu nggak kenapa harus pakai public authentications? Nah, ini satu pertanyaan berarti sebelum saya jawab. Ini pertanyaan bisa saya tanya lagi. Apa tujuannya penggunaan public authentications dan bagaimana metodenya? Ada yang bisa jelaskan? Boleh mencoba yang boleh. Udah tadi. Udah ya. Jawab kalau mau jawab. Oh ya, betul ya. Kenapa harus tidak menggunakan password? Dia sudah ada indikasi perlu diutarakan. Oke, thank you. Ya. Nah, jadi sertifikat itu adalah sebagai identitas kita. Yang Bapak Ibu boleh? Guru boleh? Boleh. Boleh. Jadi username password itu dulu ya kita harus setiap kali masuk username password apa gitu ya. Tapi dengan sertifikat itu kita udah ditandai bahwa ada ID namanya Indra boleh masuk gitu ya. Tapi nggak masuk lagi. Nah ini exchange sertifikat di sini, public authentication. Nah jadi untuk menjawab tadi ya mungkin terjawab ya untuk Arjuna. Jadi kalau misalnya mau respon lagi silakan. Tapi intinya adalah di sini ada pedagang dua, jadi mempermudah kamu ya, tapi mempersulit pada saat cowakinya sudah ketahuan. Jadi kita bisa dengan gampangnya kopas, karena saya pernah melakukan itu. Jadi saya punya public key yang generik, kemudian saya mix sama public key-nya, dan akhirnya saya bisa akses dari masyarakat. Karena dia menggunakan key yang sama. Oke, makanya kenapa sekarang ada sistem PAM namanya. Jadi temporary open 1 jam kemudian expired. Besoknya kalau mau login lagi pakai lagi. Ini terjadi di financial institution. Oke, nah sampai menunggu dua jurnal menjawab, mungkin dari saya cukup. Kita masih ada waktu untuk Cynthia. Boleh, begini. Terima kasih Pak Citra. Wah, itu sering cara yang mau ya langsung gini. Oke, mudah-mudahan yang online tetap ini ya, karena kita setelah ini setelah Mas Indra tadi memberikan pemaparan dan begitu banyak insight yang mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa tadi udah dicatat ya semoga ya. Terus ada yang bertanya, kita berikan hadiah juga. Yang offline tadi akan sama Putu ya, nanti hadiahnya juga pilih ke Pak Nurul ya. Atau nanti boleh ke awalnya gimana? Open study kita ketemu tiap hari Kamis. Oh gitu, iya. Jangan lupa nanti teman-teman yang belum pernah join ke kelasnya Pak Nurul bisa hadir langsung menemui Pak Nurul atau Ivan ya untuk kelasnya akademinya. Gimana? Oh iya, boleh di scan QR code-nya. Jadi teman-teman bisa langsung daftar ke QR code yang terlampir. Dan setelah ini akan ada Iva Tama, yaitu Mbak Cynthia. Beliau HR dari Iva Tama yang akan berbagi informasi tentang job opportunity. Penting banget ya, karena mungkin nanti teman-teman akan mencari magang atau full time. Dan Iva Tama ini adalah partnernya Redcat. Yang salah satu student Redcat Academy juga sudah bekerja di Iva Tama full time ya, sebagai IT developer ya. Itu dari student ISKS Surabaya melalui rencana Beta Network dia apply lalu ditemukan oleh Iva Tama. Nah, mudah-mudahan teman-teman di sini bisa join juga ya di Iva Tama nanti mengerjakan proyek-proyek Redcat ya. Untuk step awal tentunya akan membangun koneksi networking banyak banget di Iva Tama orang-orang yang berpengalaman. Langsung saja pada Mbak Cynthia kami persilakan. Bukan dulu Mbak Cynthia. Kawan-kawan, teman-teman, thank you untuk community yang berkesempatan juga dan diangkat untuk pada sore hari ini. Oke, saya sebenarnya mau sharing sedikit soal job opportunity yang ada di Semarang. Tentunya tadi dari mereka menangkan dan Pak Indra sebagai salah satu juga karyawan pertama, nanti mungkin ada yang tertarik yang berjualan di Indra Indra. Tapi sebelum lebih lanjut, mungkin saya udah sedikit ya, Pak Tama itu apa sih dan perusahaan apa sih Pak Tama itu? Oke, Iva Tama.
IPA Taman Teknologi itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang IT consultant. Nah, pertama kali IPA Taman itu berdiri tahun 2012. Nah, Taman itu ada di Jakarta. Nah, mungkin kalau teman-teman ini nanti mungkin yang udah lulus atau mau magang, mungkin mau merantau ya ke Jakarta atau mau misalnya di Bandung langsung ke Jakarta terus mesti mau cari kerjaan yang di Jakarta tuh kami dari Jakarta lagi. Lalu di tahun 2013 di Taman itu pertama kali berada di era Biontech Best Application yang bekerjasama dengan era teknologi. Lalu di tahun 2017 di Taman itu pelajaran saya dan bergerak di bidang IT Security Solutions yang bekerjasama dengan Metro, lalu masuk ke OS dan middleware dan bekerjasama dengan Red Hat. Lalu di tahun 2018 masuk ke area DPM workflow, DPM management dan container platform yang bekerja sama juga dengan Red Hat. Lalu di tahun 2019 makin banyak lagi yang menggunakan produk Red Hat ya dengan cloud di area cloud infrastructure. Lalu di tahun 2020 masuk ke area server and storage bekerja sama dengan Dell Technologies dan Prince Scanner bekerja sama dengan Attack dan masih terus berkembang sampai pada saat ini. Nah, untuk modern IT infrastructure-nya, IPA Taman itu untuk hardware infrastructure bekerja sama dengan Dell Technologies, lalu virtual engineering dengan Red Hat Technologies, lalu di OS-nya ada interface Linux dan dijelasin sama Indra ya, lalu ada Red Hat Core OS juga. Lalu di middleware juga Nova Cooler, ada Cisco dan di security-nya ada DNS dan lain sebagainya. Nah, untuk modern application development-nya itu kita menggunakan ada Jira, lalu ada Project, ada apa, dan lain sebagainya. Lalu di IT security, yang pertama kan untuk penawaran solusi dengan IT security ya. Nah, itu ada Intel Teknologi, lalu ada Red Hat, lalu ada Microsoft, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah solusi yang ditawarkan di pertama ini. Jadi kalau teman-teman gabung nanti bisa masuk ke salah satu individu dari 4 ini. Jadi ada application development, lalu ada implementation project, lalu ada infrastructure and middleware, dan yang lain ada maintenance support. Nah, untuk yang karyawan di tempat Ivan sendiri tadi mungkin teman-teman tadi mendengar ya ada beberapa yang sertifikasi dan itu wajib biasanya. Nah, karyawan kami itu udah memiliki banyak banget nih sertifikasinya, ada di Microsoft, lalu dari Red Hat, itu hampir semuanya, lalu VMware dan lain sebagainya. Ini adalah partner-partner yang bekerja sama dengan Isona, itu adalah Microsoft, Dell, Red Hat, VMware, Microsoft dan lain sebagainya. Ini adalah customer ini yang selama ini dihandle oleh Isona. Itu kebanyakan dari financial industry ya, atau dari banking. Ini masih terus di dalam sama Ivan Teknologi. Jadi kalau misalnya nanti mau untuk bergabung untuk internship dan lain sebagainya mungkin sebagai full-time kalau lulus ya boleh banget untuk lihat mungkin nanti kemarin dulu gitu. Mungkin maksudnya ke job opportunity yang sedang kami buka saat ini itu kami juga ada membuka kedua posisi ya. Kita buka untuk website engineer. Nanti kalau teman-teman join untuk posisi ini akan jadi tim yang lain. Jadi kita cari untuk engineer ini buat yang mau intern juga kita buka atau misalnya yang baru sekolah juga untuk SMK juga kita juga buka. Jadi ini yang penting sih untuk website engineer ini teman-teman mau belajar dan mau untuk diskusi dengan tim karena untuk banyak banget yang bisa dipelajari tentunya ya. Nah, itu kita juga buka untuk developer, jadi mungkin kalian suka
program menjadi programmer atau yang suka coding boleh untuk apply juga di sini sebagai developer internship. Cara apply-nya gimana sih? Nah, boleh kirim CV-nya ke email di sini dengan subjek email di nama dan underscore penelitian di lamar. Oke. Thank you untuk waktunya, customers. Terima kasih banyak Mbak Cynthia. Nah, itu dia ya, poin kita setelah belajar, pulang di kampus, kolaborasi dengan industri, ujung-ujungnya kita mencari kerja. Dan di sini kita mengatakan partnernya mereka itu memberikan informasi untuk teman-teman bisa apply mulai dari mana maupun untuk dapat pengalaman baru ya, boleh join dengan IPA Tama. Tadi yang saya informasikan banyak sekali orang-orang yang cerdas, orang-orang yang sangat membuka peluang untuk teman-teman belajar, boleh banget kontak dengan Mbak Cynthia dengan link tadi khawatir ya. Mungkin dari teman-teman Bapak Ibu SMK juga boleh banget untuk mahasiswa atau studentnya ya untuk apply di IPA Taman. Gitu. Oke, selanjutnya mungkin Pak Nur. Iya, nanti sebelum kita mengakhiri acara ini, aku ingin mendengar dulu closing statement dari Mas Budi dan Mas Indra. Mungkin dari Mas Budi dulu ya untuk closing statement hari ini. Silakan dari Mas Budi. Oke, gimana materinya? Abang ngerti atau tambah bingung? Oke, kalau obrolan tambah bingung nggak apa-apa. Artinya kalian you have many homework to do to understand more. Ya, kalau banyak yang ngerti, artinya harus banyak belajar, banyak cari tahu. Gitu. Tadi pertama saya kasih gambaran. Jadi Red Hat itu adalah prinsipal Red Hat Indonesia. Kalau saya handle ada dua, Red Hat Consulting untuk Red Hat Indonesia dan Red Hat Malaysia. Red Hat Indonesia punya consulting house. Kita punya banyak konsultan. Untuk konsultan itu ngapain aja sih? Implementasi, misalnya ada orang datang, saya mau oke kita implementasi, mau kalian sudah implementasi, mau di review, kita melakukan architecture review, support juga dan sebagainya. Tapi tidak semuanya bisa kita lakukan dengan resource yang ada di Red Hat. Karena itu kami bekerja sama dengan partner services, partner produk dan juga partner services. Dan yang pertama adalah partner produk dan partner services kami di dalam banyak proyek. Kami bekerja sama dengan mereka. Jadi itu adalah kombinasi. Karena customer Indonesia itu sangat banyak, ratusan, gitu ya. Sehingga perlu banyak tangan untuk menghandle. Dan tadi disampaikan mereka datang ke sini mencari talent yang mau join dengan company mereka. Dan saya harus sampaikan bahwa ini adalah buah dari kerja bagi alumni senior kalian. Di dunia Red Hat banyak sekali ekspor lulusan dari Telkom University. Ya, jadi ada IPA Tama adalah salah satu partner. Ada salah satu partner yang di situ banyak sekali lulusan dari Telkom University. Jadi that is the practice. If you create a good path, create a good work, it is the path for the subsequent people. Jadi kalian yang menjadi besar, menjadi muda, langkah-langkahnya karena senior kalian dulu ya performing well in industry. Dan itu memang seperti itu kenyataannya. Kalau kita dengar tentang lulusan Telkom ini is all about good, so far so good. Jadi kalian jangan spoiler, yang jadi spoiler ya. Kalian jangan harus bisa lebih baik lagi. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah apa yang harus dilakukan oleh kalian sekarang? Kalian tingkat berapa nih? Kelihatannya ya. Tingkat 2 ya. Oke. Apa yang harus kalian lakukan dari sekarang? Kalian harus tahu passion kalian apa sekarang. Karena pada prinsipnya kalian harus belajar. Ya. Harus acquire new skill. Apakah mereka ataukah yang lain? Kalian harus mengerti apa buat kalian happy. Ya. Kalau saya dulu orang yang mengerti.
kebetulan ketika lulus dapat opportunity. Yang pertama, because once you are happy you are doing the things, sky is the limit. Ya, kalian nggak merasa terbebani, nggak merasa berat gitu ya. Kalian senang nggak kuliah di sini? Karena ada dosen aja mungkin gitu. Pilihan pertama kalian bukan di sini. Yang ya, nggak apa-apa. Saya juga bukan pilihan pertama saya. Bahkan bukan pilihan saya sebenarnya. Jadi saya dulu dari kecil, dari SD, SMP, SMA, saya selalu pengen kuliah di kedokteran. Dan saya terima di kedokteran. Tapi orang tua saya bilang, saya waktu itu namanya dulu uang PTN. Kemudian teman-teman punya backup, saya punya backup. Gitu ya. Ya udah, ada apa yang ada apa? Saya telepon, oke saya ikut dan terima. Ketika dulu keluar pengumuman, saya telepon dulu yang keluar. Dan orang tua saya udah manggil teleponannya. Oke, apakah saya happy? Sampai hari terakhir saya bisa berdaftar di kedokteran itu, saya masih pegang opsi saya mungkin saya akan pindah. Bahkan ketika saya di Singapura itu saya sempat hampir mau kuliah kedokteran lagi. Jadi ada kampus apa namanya? Lupa saya dari Amerika itu membuka kuliah kedokteran untuk S2 dari kedokteran. Tapi yang berdasarkan S1-nya itu dari komputer, dari law, dari segala macam. Jadi untuk next level of medis gitu ya. Itu passion saya. Tapi apa yang saya lakukan ketika kuliah? I try to find the softest spot. Saya cari area yang saya sangat suka, di antara yang saya tidak suka. Untuk apa? Yang saya suka waktu itu saya suka dengan architecture design. Jadi kalau untuk sistem design dan sebagainya saya enjoy. Tapi kalau giliran coding, itu saya nggak suka. Jadi saya cari apa yang saya suka. Coding bisa, kalau saya bisa. Tapi ya begitulah. Ini bisa nggak nanti bisa. Yang penting jadi jalan. Tapi oke, jalan, serve the purpose. Dan di antara semua area yang saya ketika saya lulus gitu ya, saya nanya, ada lowongan apa? Ngajar, oke. Mana yang coding? Ini ngajar developer 2000 lah. Mana yang bukan coding? Ngajar Oracle juga. Oke, saya ambil ini aja. Dan setelah itu 14 tahun berikutnya saya menjadi Oracle DBA dari di Indonesia, di IBM Singapura, di HP Singapura, saya Oracle DBA sampai saya bisa ngisah Oracle dalam keadaan normal ya. Jadi you need to find the soft spot, what make you happy. Ya, itu satu. Kemudian yang kedua adalah kalian harus tetap terus belajar. Ya, belajar formal satu, yang informal kedua. Ya, karena kalian tidak tahu opportunity apa yang akan terbuka. Tadi saya cerita saya kuliah S2 tanpa saya tahu untuk apa. Karena di Singapura sebenarnya saya nggak perlu S2. Saya bisa perform, bisa dapat gaji bagus segala macam dengan ijazah D3 saya. Tapi saya persiapan untuk sesuatu yang saya tidak tahu dan kenyataannya saya balik ke Indonesia dan itu dibutuhkan. Ya. So you need to learn. You don't know when you need it. Yang berikutnya apalagi? You need to benchmark. Kalian harus benchmark. Jangan karena kalian sudah masuk di Telkomsel hari-hari ya santai-santai. Karena ternyata orang-orang di tempat lain mungkin sudah banyak yang bekerja keras, bahkan bisa jadi lebih maju dari kalian. Ya, kalian harus benchmark sebagus apa kalian di industri. Salah satunya adalah dengan sertifikasi. Karena sertifikasi ini adalah bukan standar Indonesia, bukan standar Depok, ya, tapi standar dunia. Ketika kalian lulus sertifikasi ini, maka sertifikasi itu akan diakui oleh seluruh company di dunia. Ya contohnya ketika saya kerja di Singapura, saya kuliahnya sudah 3. Tapi ketika dia melihat sertifikasi Oracle Certified DBA, oke, ini Oracle. Saya nggak perlu cerita banyak-banyak, saya nggak perlu harus teriak-teriak bahwa saya bisa, saya cuma nunjukin sertifikasi, oke. Dan saya dapat pekerjaannya. Ya, jadi keep on learning.
keep on benchmarking. Dan berikutnya adalah kalian harus keep on sharing. Value dari open source adalah sharing. Orang-orang open source, orang seperti Mas Indra ini, ya, ciri-cirinya orang-orang personal itu geek gitu lah. Kalau apa jingkis itu orang teknis sekali. Ya, mereka adalah orang yang sangat suka sharing. Ditanya satu bisa jawab 10. Ya. Apa manfaatnya sharing? Manfaatnya sharing adalah you are mastering your skill without you knowing it, without you are knowing it. Kalian ketika menjelaskan ke teman, kalian artinya sudah mengerti bagaimana melakukan simplifikasi sebuah materi untuk supaya dimengerti oleh orang lain. Jadi kalau kalian ini yang suka ngajarin temannya, insya Allah rezekinya banyak, ilmunya lebih besar. Kalau yang jarang suka ngajarin, biasanya nanti buat dirinya sendiri doang, nanti sendiri rezeki. Ya. Ya, jadi teman-teman saya suka ngajarin waktu dulu luas sekali rezekinya. Kenapa? Karena dia sudah master informasi tersebut dan dia bisa menjelaskan untuk orang lain. Kemudian berikutnya adalah contribute. Ya, contribute no matter how small, no matter how slow, no matter whatever you can do. Ya, ini sebagai gambaran dulu Bapak Ibu waktu kampus kita itu baru 3 tahun 4 tahun ya, kita mikir apa yang bisa kita berkontribusikan untuk komunitas. Waktu itu saya mulai di Masjid Samsul bikin kelas untuk seperti apa yang dilakukan teman-teman kita di Masjid Salman ITB. Kalau di Masjid Salman ITB itu ada yang ngajarin, gitu ya. Waktu kita mulai, jadi kita ngundangin SMK melakukan pelatihan, apa namanya, isi bongkar pasang dan sebagainya. Jadi itu kontribut, nggak cuma untuk kalian di sini, fakultas kalian juga bagi, tapi juga bagi apa namanya, komunitas. Ya, komunitas. Karena kalau kalian kontribut akan mempunyai banyak supporting factor. Ya. Di antara semuanya, saya ingatkan lagi master English. Ya, no matter how good are you. Bisa sertifikasi dan sebagainya, tapi kalau nggak bisa bahasa Inggris nanti sudah ngomong kalau ada kerjaan di luar gagal, gitu ya. Karena kerjaan-kerjaan yang seperti ini boleh tanya ke Pak Indra, apakah butuh Inggris? Sangat butuh. Ya, jadi bagaimana caranya? Kursus itu gampang, itu cara gampang dan kursus. Tapi sebenarnya kan kalian sudah belajar bahasa Inggris dari SMP, SMA. Gitu. Yang harus kalian lakukan di sini adalah tinggal menggunakan. Dulu saya menggunakan Inggris dengan teman-teman saya di kantor, saya menggunakan bahasa Inggris sebelum kerja di luar negeri. Karena apa? Yang dibutuhkan adalah bukan cuma kalian bisa menulis, tapi harus bisa berbicara, mengungkapkan pendapat. Jadi itu penting. Sehebat-hebatnya kalian, kalau kalian tidak bisa mengungkapkan pendapat, apa betul, gitu ya, ya akan susah bagi kalian bisa berkembang di dunia industri yang sudah tidak ada batas lagi. Ya, sebab kalau misalnya kalian tidak perform di sini, tidak perform ke luar negeri, yang terjadi apa? Orang-orang dari luar akan datang ke sini. Apakah itu kejadian? Kejadian. Berapa banyak di company kami sekarang, Pak? Engineer dari India itu adalah bukan company di sini, orang dari India yang kemampuannya saya yakin tidak lebih baik juga dari kalian. Tapi mereka tahu niche market, mereka tahu apa yang dibutuhkan industri, mereka bisa English, ya tinggal speak lah, ya presentasi gitu ya. Nah kalian lebih berhak karena kalian punya skill, punya komunitas, tinggal bisa mempresentasikannya dengan baik. Oke, mungkin itu saja sebelum selesai dari saya. Ada pertanyaan barangkali? Tolongan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Dari Bocong Soang, yang PGA, sudah virus, katanya itu tempat pasan gitu. Oke,
cukup dari saya, mungkin ada dari Pak Indra. Jadi enjoy your time in Telkom University while you can, because once you are graduated, we start competition, right? So enjoy your time while you can, and studying, reach out. You have all the network needed. Pak Isan already give one example of the way. Reach out ke Mbak Puput or Red Hat Academy. Waktu zaman saya nggak ada seperti ini. Ya, so you need to make use of it. And other technology as well should be available. Apakah misalnya ada, masih ada Oracle juga ya, guys? Oracle nggak ada, VMware gitu nggak ada. VMware. So not only Red Hat, yeah, but you need to find what is the best technology for you. Yeah. Silakan, barangkali ada dari Mas Indra untuk closing. Mungkin hanya sedikit aja, nggak terlalu banyak. Jadi ya tadi seperti Pak tadi sampaikan, sebenarnya saya juga, beliau adalah manajer saya. Jadi saya di bawah Pak Dudi, di bawah langsung Pak Dudi. Jadi kita konsultan semuanya dimana sama Pak Dudi. Oke, yang seperti yang Pak Dudi sampaikan, sebenarnya yang benar-benar paling dibutuhkan adalah skills untuk terlihat berbeda dengan orang lain. Karena kembali lagi, yang IT itu bukan cuma value. Sebelumnya yang tadi saya coba mau sampaikan, teman-teman saya ternyata engineer itu banyak dari value. Ternyata banyak sekali. Jadi ya saya sangat happy lah sebenarnya bisa di sini, kemudian bisa menyampaikan atau ini adalah teman-teman nanti bisa teman kerja saya juga ketika kerja di sini. Nah mungkin itu, jadi make yourself different. Dan untuk IT sebenarnya everything starts from Linux. Jadi kenapa saya fokus ke Linux tadi? Ya, bukannya saya mendeskripsikan yang lain, tapi bisa dibilang semua semua menggunakan Linux bukan dari jendela. Jadi kalian boleh mulai dari sekarang fokuslah di situ. Mau ke VMware tadi yang tadi itu juga VMware base-nya di Linux. Jadi semuanya adalah Linux. Belajarlah dengan biar itu saja. Terima kasih Pak Isan untuk semangatnya. Terima kasih banyak ya. Tadi sekaligus mengakhiri sesi kita hari ini. Teman-teman bisa cari di LinkedIn ya, benar-benar udah punya LinkedIn semua ya, karena perlu banget di LinkedIn atau bangun komunitas-komunitas yang lain seperti Discord atau GitHub ya. Semuanya bisa dicari. Mungkin kalau di LinkedIn ada Mas Dudi Suhadi, boleh dicari di Desa Indra Kurniawan atau sendiri di Panama ya. Bisa dicari, boleh chat di situ untuk membangun networking baru ya. Jadi teman-teman hari ini sudah mendapatkan ilmu dari para ekspert dari Rakyat, dari Batam untuk bekal kemudian hari ya. Mudah-mudahan hari ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru dari SMK Negeri 5 yang memberikan inspirasi untuk teman-teman Telkom University. Jadi anak SMK aja itu semangat ya, belajar untuk dunia industri ya. Dengan teman-teman di sini juga tadi seperti Pak Nurul sharing link QR-nya, jadi teman-teman bisa join segera di setiap hari Kamis ya. Semoga setelah hari ini makin bertambah student yang bergabung di Red Hat Academy Class. Oke, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kurang lebihnya. Mudah-mudahan di kemudian hari kita bisa buat kuliah tamu lagi ya bersama Red Hat, atau mungkin teman-teman bisa datang ke Jakarta seperti tahun lalu ada industri visit dari Telkom University, datang ke kantornya Red Hat, belajar lagi bersama kita, jadi kita sangat terbuka untuk berkolaborasi bersama Telkom University. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Hilda. Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Putri, kemudian kepada Pak Indra, Pak Andi, dan Bu Sinta. Sebelumnya kita ingin ya Bapak Ibu serah terima ada cedera mata dari Helio ya. Silakan kepada
wakil. Mungkin perwakilan kepada Pak Budi dipersilakan, yang akan diserahkan oleh Pak Melisa. Sedikit lah, Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua. Terima kasih banyak Pak. Nanti kita lakukan untuk foto bersama dulu ya Bapak Ibu. Jadi baiknya gimana ya Pak, kan fotonya apakah seperti ini? Menghadap ke sana. Menghadap ke sana ya. Oh, oke. Berarti Ya, semua. di sini semua. Pesertanya juga. Ya, pesertanya. Pesertanya juga. Oh, silakan teman-teman berdiri semua. Jadi kita foto bersama. Bapak Ibu guru juga. Pak Budi, boleh maju ke nanti yang di belakang. Oh. Nah, yang seperti itu yang ini ya, baru-barunya di bawah. Mas yang boleh kita di belakang Mas. Yang sebelah itu ini nih yang dia tangan ini. Itu yang belakang. Nah, itu ya. Satu, dua, tiga. Boleh minta jempolnya semuanya. Tiga, boleh begini. Satu, dua, tiga. Lagi satu, dua. Oke. Oke, terima kasih semuanya. Boleh kembali dulu karena saya tutup ya. Oke, boleh kembali dulu ya, caranya saya tutup dulu sebentar ya. Oke. Oke. Mungkin saya tutup dulu ya Bapak Ibu. Terima kasih semuanya pada hari ini telah datang ya. Terima kasih juga khususnya kepada pihak Red Hat, Bapak Budi, Bapak Indra, Bu Cynthia, Bu Putri. Terima kasih banyak ya Pak. Mohon maaf atas kekurangan kami dalam penyambutan acara ini gitu ya. Dan terima kasih atas insight-insight yang luar biasa gitu ya. Terima kasih semuanya Bapak Ibu guru ya yang sudah hadir, luar biasa ya Bapak guru. Itu sangat-sangat gitu ya, mau belajar tentang ini lagi ya, tentang Linux gitu, tentang RTL ini kan luar biasa gitu ya. Kemudian terima kasih juga kepada mahasiswa semuanya yang telah hadir pada hari ini. Saya akhiri, mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.